Halo semuanya, kembali lagi di channel IELTSian Consultant bersama saya Maria Leonora Novena. Kali ini kita akan membahas mengenai pembuktian dalam hukum acara pidana. Hukum pidana bertujuan untuk mencari kebenaran material. Maka untuk menemukan kebenaran tersebut dilakukanlah pembuktian, sehingga suatu kasus mendapatkan suatu kebenaran tentang peristiwa pidana yang sebenarnya terjadi. Seorang terdakwa dapat dihukum apabila sudah terpenuhi syaratnya. Salah satunya adalah minimal 2 alat bukti. Nah, alat-alat bukti itu sendiri diatur dalam pasal 184 KUHP, yang terdiri dari yang pertama ada keterangan saksi. Secara eksplisit pada pasal 1 angka 27 KUHP menentukan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Menurut ketentuan pasal 185 ayat 1 KUHP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti dengan redaksional bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Apabila seseorang dipanggil menjadi saksi, tetapi menolak atau tidak mau hadir di depan persidangan, saksi tersebut dihadapkan ke persidangan. Dengan demikian, asasnya setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri suatu peristiwa dapat didengar sebagai saksi. Pasal 168 KUHP berbunyi, kecuali ketentuan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. A. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. B. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga. C. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Ketentuan di atas ini dapat disimpangi berdasarkan pasal 169 KUHP. Yang pertama, apabila mereka sebagaimana ketentuan pasal 168 KUHP menghendakinya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah. Yang kedua, tanpa persetujuan sebagaimana ditentukan di atas, maka mereka diperbolehkan memberi keterangan tanpa sumpah. Selain itu, berdasarkan ketentuan pasal 170 ayat 1 KUHP, ditentukan bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. Dalam ketentuan pasal 170 ayat 2 KUHP, juga ditentukan bahwa hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut. Agar keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian, pada dasarnya keterangan saksi harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama ialah syarat formal. Maksud dari harus adanya syarat formal bahwa keterangan saksi harus diberikan dengan di bawah sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberi keterangan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Hal ini berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP. Yang dikategorikan sebagai syarat formal adalah agar dihindari adanya keterangan seorang saksi saja. Karena aspek ini tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah karena perbuatan yang didakwakan kepadanya. Atau kita biasa dengar dengan asas unus testis nullus testis, yang berarti satu saksi bukanlah saksi. Yang kedua ialah syarat material. Perihal syarat material dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1 angka 27 junto pasal 185 ayat 1 KUHP.
berdasarkan pasal 185 ayat 6 KUHP, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan 4 aspek. Yang pertama ialah penyesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain. Yang kedua, penyesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain. Yang ketiga, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu. Yang keempat, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Yang kedua ialah keterangan ahli atau expert testimony. Pengertian keterangan ahli menurut pasal 1 angka 28 KUHP ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Menurut penjelasan pasal 186 KUHP, disebutkan bahwa keterangan saksi dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Secara prosedural, terhadap keterangan ahli dalam KUHP, hakikatnya dapat diajukan melalui 2 tahapan, yaitu yang pertama, keterangan ahli dapat diminta pada tingkat penyidikan untuk kepentingan peradilan. Hal ini diatur dalam pasal 133 ayat 1 dan pasal 186 KUHP. Yang kedua, keterangan ahli dapat dilakukan dengan prosedural bahwa ahli memberi keterangannya secara lisan dan langsung di depan sidang pengadilan. Dalam konteks ini, keterangan ahli diberikan baik jika pada berita acara pemeriksaan, penyidik belum ada permintaan keterangan ahli, ataupun bila hakim ketua sidang atau terdakwa maupun penasihat hukumnya menghendaki dan keterangan ahli tersebut dapat ditunjuk untuk memberi keterangan. Keterangan ahli sebagai alat bukti dalam praktik esensinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas, sehingga terserah kepada penilaian dan kebijaksanaan hakim, serta hakim tidak ada keharusan menerima kebenaran ahli tersebut. Yang ketiga ialah surat. Surat sebagai alat bukti diatur pada pasal 184 ayat 1 huruf C KUHP. Secara substansial, tentang bukti surat ini ditentukan oleh pasal 187 KUHP yang berbunyi, surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1 huruf C, di atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah A. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang semua keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya. B. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. C. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Dan D. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Yang keempat ada petunjuk. Berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat 1 huruf D KUHP, petunjuk merupakan urut keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk ini diatur dalam ketentuan pasal 188 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Ayat 1, petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari A. Keterangan saksi, B. Surat, dan C. Keterangan terdakwa. Ayat 3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.
Konkretnya, dengan titik tolak pasal 188 ayat 2 KUHP dan dari kata diperoleh, berarti diambil dari cara menyimpulkan, yang hanya dapat ditarik atas keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, serta diperlukan apabila alat bukti lain belum mencukupi batas minimum pembuktian. Yang kelima ialah keterangan terdakwa, atau erkentenis, yang merupakan urut kelima dari urutan alat bukti. Pembatasan keterangan terdakwa diatur oleh pasal 189 KUHP yang berbunyi ayat 1, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Ayat 2, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Ayat 3, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Dan ayat keempat, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Keterangan terdakwa dijamin hak ingkarnya oleh undang-undang. Maka dari itu, terdakwa tidak disumpah saat memberikan kesaksian atau keterangan di persidangan. Keterangan terdakwa dapat dinyatakan di dalam sidang pengadilan dan dapat pula diberikan di luar sidang. Keterangan terdakwa dinyatakan di sidang pengadilan agar dapat dinilai sebagai alat bukti sah. Hendaknya berisikan penjelasan atau jawaban yang dinyatakan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terhadap perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui, atau ia alami sendiri. Sedangkan terhadap keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, hanya dapat dipergunakan dalam eksistensinya membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Demikianlah materi tentang alat bukti dalam pidana. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.